Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mas'alatu tsaniyatu, adapun masalah yang kedua, wahya taqdirun nisabi bil kharsi, adalah mengukur nisab dengan cara khars. Khars ini mengira-ngira, menerka dari hasil buah anggur atau korma. Jadi orang yang udah tahu pengalaman, anggurnya, buahnya atau kormanya, buahnya masih di pohonnya, dia tahu nih, ini sekian ukurannya tuh, tahu nisabnya tuh, nih sekian ukurannya, sampai nisab nih, tahu nih. Dan sekian pohon anggur, sekian pohon korma dia tahu. Misalnya ada satu kebun, dia tahu ini biasa satu kebun ini perkiraan dia adalah sekian ton atau sekian kuintal. Dia tahu ini ukuran nisabnya udah sampai. Nah, ini dengan yang disebut dengan taqdirun nisab bil kharsi. Jadi mengukur nisab dengan cara al-khars. Jadi al-khars, kormanya atau anggurnya belum matang. Wa atibaruhu bihi dunal kaidi, dan diungkapkannya tidak ditakar, nggak ditakar. Udah tahu dia masih di pohonnya, buah kormanya, buah anggurnya dia tahu ukurannya. Ini sekian ton, ini sekian kuintal, semua satu kebun ini dia tahu ukurannya. Itu disebut dengan taqdirun nisabi bil kharsi. Bagaimana hukumnya itu? Fa inna jumhurul ulama'i ala ijazatil kharsi fin nakhli wal a'nabi hina yabdu salahuha lid darurati. Maka jumhur ulama selain daripada al-Imam Abu Hanifah, yaitu al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, memperbolehkan al-khars, memperbolehkan mengira-ngira pada masalah buah kurma dan buah anggur ketika sudah layaknya untuk dipetik, lid darurati, karena darurat, an yukhalliya bainaha wa baina ahliha ya'kulunaha ratban, bahwa membiarkan antaranya dan antara ahlinya, ya'kulunaha, memakannya, ratban, dalam keadaan masih rotab, masih basah. Jadi ada korma yang disebut dengan rotab atau rutab, ini korma yang masih basah. Nanti kalau udah menjadi korma kering dimakan disebut dengan tamar. Orang boleh makan rutab, boleh makan tamar. Sunnah puasa bukanya itu dengan rutab pertama, kedua dengan tamar. Rutab korma yang masih basah. Kalau tamar adalah korma yang sudah kering. Nah, ini demikian ini. Jumhur ulama berpendapat diperbolehkan al-khars, diperbolehkan kita mengira-ngira, menduga-duga, mengira-ngira daripada hasil buah korma dan buah anggur. Anggurnya, buahnya, kormanya, buahnya masih di pohonnya, kita boleh ngira-ngira, tapi mesti ahlinya. Ini sekian pohon korma, sekian pohon anggur, ukurannya sekian kuintal, berarti udah sampai nisabnya, tahu ini orang ini. Nah, boleh tuh demikian. Itu yang disebut dengan adalah taqdirun nisabi bil kharsi. Itu jumhur ulama memperbolehkannya. Wa qala Dawudu, berkata al-Imam Daud az-Zahiri radhiyallahu anhu, la kharsa illa fin nakhili faqat. Khars hanya berlaku pada pohon korma saja. Jadi buah korma aja yang berlaku hukum al-khars, mengukur ukuran nisab dengan cara khars, mengira-ngira. Itu yang diperbolehkan oleh al-Imam Daud az-Zahiri radhiyallahu anhu adalah pada masalah pohon korma saja. Sementara waqala Abu Hanifah wa sahibahu, berkata al-Imam Abu Hanifah dan sahibahu, ini bukan temannya, bukan, tapi murid daripada al-Imam Abu Hanifah. Sahibahu, dua orang murid yang bermadhab kepada madhab al-Imam Abu Hanifah. Sahibahu namanya al-Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi. Sahibahu yang pertama namanya al-Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi. Yang kedua al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani radhiyallahu anhuma. Jadi ada dua murid Imam Abu Hanifah yang masyhur.
Dua murid beliau ini masyhur, populer di kalangan ulama. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Kufi. Yang kedua Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ini yang disebut dengan sahibahu nih. Jadi ada as-sahibani. Kalau di kitab ada kalimat qala as-sahibani. Qala Abu Hanifah was-sahibahu atau was-sahibani. Ini berarti sahibani atau sahibahullah Al-Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Kufi dan Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Abu Hanifah dan kedua murid beliau, al-kharsu batilun. Kharas itu nggak boleh, batil. Jadi menurut Al-Imam Abu Hanifah dan dua murid beliau radhiyallahu anhum, hukum al-kharas itu batil, nggak boleh. Wa ala rabbil mali an yu'addiya usyura ma tahsulu yaduhu zada al-kharsi au naqsa minhu. Dan orang yang punya harta, yang punya pohon korma, yang punya pohon anggur, dia harus menunaikan 1/10 dari hasil yang diperoleh oleh kerjaannya, lebih daripada ukuran al-kharas atau kurang daripadanya. Jadi nggak boleh kira-kira, nggak boleh pohon korma buahnya masih di buah korma masih di pohon korma, atau buah anggur masih di pohon anggur, nggak boleh dikharas, nggak boleh kira-kira. Ini pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah dengan sahibahu itu. Tapi dari jumhur perbolehkan. Buah korma masih di pohonnya, buah anggur masih di pohonnya. Jumhur ulama selain daripada Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, perbolehkan tuh, diperbolehkan dikira-kira ukuran daripada buah korma dan buah anggur yang ada. Ini sampai kan nisabnya, oh sampai. Itu al-kharas disebutnya. Al-kharas taqdirun nisabi bil kharsi. Jadi mengukur nisab dengan cara kharas. Kharas itu adalah buah kormanya, buah anggurnya masih ada di pohonnya. Kenapa demikian ini? Kenapa sampai ada ikhtilaf para ulama dari pendapat yang dua tadi tersebut di atas? Wasababu fi ikhtilafihim fi jawazil kharsi, dan sebab di adanya ikhtilaf para ulama diperbolehkannya kharas adalah mu'aradatul usuli atsaril waridi dzalika. Adanya perbedaan pemahaman dasar-dasar daripada hadis sahih yang ada. Jadi pengambilan hadisnya sama, cuma pemahamannya yang beda pada masalah hadis yang ada itu, hadis yang sahih itu. Ammal atharul waridu fi dzalika, adapun hadis yang sahih mengenai hal kharas adalah taqdir nusabil kharas adalah wa huwa alladhi tamassaka bil jumhur fa huwa maruya, yaitu yang dipegang oleh jumhur ulama. Jumhur ulama memegang ini hadis yang sahih, yaitu maruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yursilu Abdullah bin Rawahah wa ghairahu ila Khaybar fayakhrisu alaihimun nakhla. Nabi pernah mengutus sahabat beliau yang bernama Sayyidina Abdullah bin Rawahah dan yang lainnya dikirim ke Khaybar. Untuk apa itu? Nabi kirim untuk mengukur nisab dengan cara khas. Jadi Nabi kirim dua sahabat beliau, yaitu Al-Imam Abdullah bin Rawahah dan sahabat yang lain, dikirim ke Khaybar, tujuannya untuk mengukur daripada nisab dengan cara khas. Ini hadis-hadis sahih. Wa ammal usulul lati tu'arituhu, adapun dasar-dasar asal-asal yang dibedakan pemahaman hadisnya, fali annahu min babil muzabanatil manhi anha, maka dia termasuk daripada bab al-muzabanah yang dilarang daripadanya. Jadi ada hukum agama disebut dengan al-muzabanah. Ada hukum agama yang disebut dengan al-muzabanah. Yang disebut dengan al-muzabanah adalah wa huwa bai'ut tamari fi ru'usin nakhli bit tamari kailan, menjual buah di tangkai korma dengan buah ukuran kailan, secara takarannya. Itu yang nggak boleh tuh, nggak boleh al-muzabanah.
yang disebut dengan al-muzabanah, menjual buah di tangkai korma dengan buah yang lain sesuai dengan takarannya, itu nggak boleh, al-muzabanah namanya. Nah itu al-kharas kata sebagian ulama adalah termasuk bab al-muzabanah. Jadi kormanya belum jatuh, belum dipetik, udah diukur, ini ukurannya sekian-sekian, ditakar, dijual dengan buah yang lain. Nah itu disebut dengan al-muzabanah. Al-muzabanah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Misalnya pengen beli buah korma ditukar dengan durian misalnya tuh, buah kormanya masih di pohon korma, kemudian kita takar, kita ukur nih sekian kuintal atau sekian ton, kemudian dijual dengan durian yang kita punya, itu disebut dengan al-muzabanah. Karena pohon kormanya, buah kormanya belum dipetik, masih ada di pohon kormanya. Itulah yang disebut dengan hukum al-muzabanah. Wali annahu aydan min babi bai'ir rutabi bil tamri nasi'atan. Ini pun sama, menjual korma rutab dengan tamar. Bin nasi'ah, nasi'atan bin nasi'ah, nasi'atan bin nasi'ah, dengan cara tempo atau dengan cara mutar. Faidahulul man'u minat tafaduli, maka nggak boleh dilarang minat tafaduli, karena tafadul ada lebihnya, nggak boleh, kan beda antara korma yang masih basah dengan korma kering, itu ukurannya beda, makanya tidak diperbolehkan. Dijualnya lagi tempo, dijualnya mutar, makanya tidak diperbolehkan menjual rutab dengan tamar. Jadi korma yang masih basah itu nggak boleh dijual dengan korma yang udah kering, tidak diperbolehkan. Juga nggak boleh secara tempo, secara mutar. Wa minan nasi'ati, juga wakilahuma min usul riba, keduanya termasuk daripada asal-asal riba. Jadi nggak boleh nih. Ini menurut pendapat daripada al-Imam Abu Hanifah dengan sahibahu, yaitu al-Imam Abu Yusuf dengan al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani radhiyallahu taala anhuma. Falamma al-Kufiyuna hada ma al-kharas alladhi kana yakhussu ala ahli Khaybar lam yakun lizakati idza kanu laisu bi ahli zakatin qalu. Maka tatkala ulama-ulama Kufah, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Ya'qub bin Ibrahim atau al-Imam Muhammad bin Al-Asy-Syaibani, itu merupakan ulama-ulama Kufah. Tatkala ulama Kufah melihat ini, padahal kharas itu adalah berlakunya kepada orang-orang Khaybar, maka tidak ada zakat idza kanu laisu bi ahli zakatin, kalau seandainya mereka bukan ahli zakat. Qalu, maka ulama Kufah berpendapat yuhtamalu an yakuna takhminan liyu'lama ma bi aidi kulli qaumin natimali, maka dimungkinkan adalah takhminan, ini perkiraan untuk diketahui sesuatu yang ada pada tangan-tangan setiap kaum daripada buah-buahan, dan tahmil kira-kira. Makanya tidak diperbolehkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah untuk al-kharas pada masalah taqdirun nisabi. Wallahu a'lam bissawab.